saya Giri Nur Hasanattin. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai Bima, kemudian juga Lombok. Kita akan lihat mengapa begitu, karena tamu kita kali ini adalah Dr. Insinyur Femiana Kapsari Madi Fitri STMP, ya, yang ada di samping saya. Beliau nanti akan kita perkenalkan. Jadi Mbak Femi itu saat ini dosen di jurusan Teknik Mesin Universitas Brawijaya. Jadi beliau saat ini berada di Laboratorium Metrologi dan Instrumentasi. Kemudian saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Material. Kemudian beliau S1-nya dari teknik material dan metalurgi ya di ITS, kemudian melanjutkan S2-nya di teknik mesin ITS ya, kemudian di S3-nya di teknik mesin Universitas Brawijaya ya. Iya. Iya, bidangnya apa Mbak yang Material manufaktur. Oke Mbak Femi boleh cerita lahirnya di mana, masa kecilnya di mana gitu ya? Saya lahirnya di Bima Bu, di kotanya namanya Raba. Jadi kalau di SK saya itu tulisannya Raba itu di Bima. Tapi 4 bulan setelah saya lahir, orang tua saya pindah ke Lombok. Lomboknya itu saya tinggal di Kota Mataram Bu, tepatnya di daerah Tanjung Karang, di Perumnas Tanjung Karang di Mataram. Jadi bukan di Lampung ya Tanjung Karang ya. Rumah saya itu dekat pantai Bu. Jadi setiap hari sewaktu saya kecil, kalau bulan-bulan Ramadan itu Bu, habis sahur itu saya mainnya ke pantai karena cuman kurang dari 1 kilo lah rumah saya itu dari pantai. Nama pantainya apa Mbak? Pantai Tanjung Karang. Oh, Tanjung Karang. Ya. Oke. Jadi 4 bulan sudah ke Lombok ya. Ya. Kenangan apa yang Mbak Femi dapat di Bima yang masih ada? Kenangan saya kalau dihitung kalau saya ke Bima itu paling banyak ya Bu, yang bisa saya ingat tuh paling 4 kali Bu saya ke Bima, karena saya terakhir ke Bima itu tahun 2009, itu pun saat adik ipar saya menikah. Jadi sebelumnya ya karena nenek kakek saya juga tinggalnya di Mataram Bu, jadi nenek kakek saya tugas di Mataram, kemudian ibu saya semua di Mataram. Jadi kalau dibilang, tapi di rumah saya sehari-harinya pakai bahasa Bima Bu. Oke Mbak, sekarang ini berhubung masih kecil sudah pindah ke Mataram ya. Itu di rumah gimana Mbak dengan orang tua begitu? Apakah menggunakan bahasa Bima? Kemudian belajar bahasa Bimanya bagaimana? Atau sejauh mana Mbak Femi sering menggunakan bahasa Bima? Nah, kalau bahasa Bimanya itu, kalau ibu saya ngomong ke saya itu kadang bahasa Bima, kadang pakai bahasa Indonesia. Cuman saya ngerti bahasa Bima Bu, cuman saya jarang ngomong, jadi nggak terlalu lancar lah. Tapi saya ngerti orang ngomong, karena kalau saya kayak di UB ini kan ada beberapa lah orang Bima yang saya kenal Bu. Nah, kalau sesama Bima itu nggak pakai bahasa Bima itu seperti kurang nggak etis gitu loh Bu. Jadi kadang-kadang saya paksakan bahasa Bima, tapi sebenarnya bahasa Bima saya itu kalau kaku gitu loh, kayak orang yang nggak biasa bahasa Bima, cuman kayak menyapa gitu-gitu masih bisa. Cuman saya nggak lancar, saya cuma ngerti aja ibu saya ngomong. Jadi kalau mau ngomong rahasia pergi di Mataram nih, jalan kemana, terus misalnya harganya terlalu mahal atau ada yang mau dirahasiakan sama ibu saya, nanti ngomongnya masih bahasa Bima, saya ngerti. Atau jangan beli, biasa ibu saya bilang ain weli gitu, itu berarti jangan beli, ibu nggak punya uang gitu kan. Jadi ini kayak dikasih kode gitu, kode nggak boleh gitu, kodenya pakai bahasa Bima gitu. Oke. Mbak Femi, kalau tentang Bima sendiri Mbak Femi sering ke sana enggak? Enggak. Terakhir 2009 itu. Padahal banyak ini ya, pemandangan bagus ya di sana ya. Ya mas, banyak Bu, banyak. Ya nggak kalah sama di Lombok sih, cuman Bima itu kan masuk 3 daerah yang terpanas di Indonesia. Oke. Jadi ibu saya kan baru di minggu lalu pulang, itu ya cerita panas sekali, memang panas sekali. Kalau yang tinggal di Bima itu
suku Bima begitu atau gimana? Suku Bojo namanya. Bojo. Jadi di NTB itu Bu, Heeh. ada berapa suku ya? Pertama orang Lombok. Lombok itu suku Sasak. Jadi Pulau Lombok itu Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Barat itu suku Sasak. Kemudian masuk ada, jadi di daerah di NTB itu bagi dua pulau, Pulau Lombok sama Pulau Sumbawa. Pulau Lombok suku Sasak, Pulau Sumbawa ada dua suku, suku Bojo orang Bima dengan Dongku, sama suku Samawa orang Sumbawa. Jadi tiganya ada tiga bahasa jadinya Bu. Oke. Itu di NTB-nya. NTB. Jadi NTB itu ada dua pulau, Pulau Sumbawa sama Pulau Lombok. Oke, ceritanya begitu ya. Kemudian kan masa kecilnya di Mataram Iya. itu ada enggak pelajaran kan pasti ada pelajaran bahasa daerah ya. Kesulitan enggak? Oh, kesulitan sekali Bu. Saya nilai bahasa daerah jelek terus. Nah, ketika sulit seperti itu gimana, mencari bantuannya kemana? Apakah ada tetangga gitu? Iya, ada tetangga nanya-nanya. Kebetulan tetangga saya kan orang Lombok Timur ya. Jadi dia nanya ke tetangga. Jadi setiap ada saya dapat bahasa daerah itu waktu SD nggak dapat Bu, tapi mungkin ada kurikulum itu berlaku waktu saya SMP. Nah, itu saya kerjainnya tetangga depan rumah saya itu. Oke, begitu. Berarti di sana sampai SMA ya, lulus SMA ya. Terus saya kuliah. Tapi pelajaran bahasa daerah itu SD, SMP. Iya, pelajaran bahasa daerah SD enggak, SMP saya dapat. SMP. Tapi kan bahasa daerahnya bukan bahasa daerah yang sehari-hari, yang kalau pelajaran itu kan Standar ya. Iya, bahasa daerah yang halus kan. Nah, itu kan sama sekali saya nggak tahu Bu. Kadang yang orang tetangga saya depan rumah itu yang Lombok Timur pun kadang pun bingung. Apalagi saya Bu. Kalau boleh tahu itu apakah ada huruf tertentu, huruf ada kayak huruf ya orang Jawa juga ya? Itu di Lombok ya? Hana Caraka ya. Oke. Persis tulisannya Bu. Oke, berikutnya Mbak Feby ke Surabaya. Pengalamannya bagaimana? Bertemu dengan, paling tidak ada di situ ada bahasa Jawa, ada bahasa Madura, mungkin juga bahasa dari daerah yang lain. Iya, kalau waktu di Surabaya itu Bu, ya bahasa Surabaya ya. Nah, tapi banyak kejadian lucu waktu saya kuliah itu Bu. Kan karena yang jurusannya jurusan baru waktu saya sekolah itu kan, terus gabung masih sama mesin. Nah, pertama pernah kejadian saya tuh dimarah-marahin karena masuk teknik material itu kan masuk gabung di mesin waktu ospek pengkaderannya. Jadi saya dimarah-marahin tuh sama kakak tingkat nih, pokoknya macam-macam lah diomongin, yang cewek dikumpulin terus dimarah-marahin Bu. Lah teman-teman saya yang lain itu pada kayak ada yang marah, terus ada yang meneteskan air mata gara-gara dimarahin itu. Kayaknya kalau bahas itu bahasa Jawanya bahasa Jawa yang kasar gitu loh untuk cewek kan. Nah saya diam aja kan. Nggak paham. Nah karena kakak dia, kamu kenapa nanya-nanya itu? Maaf Kak, saya kakak pramuka. Mas saya manggil gitu. Jadi saya nggak ngerti itu. Terus itu kejadian waktu saya jadi maba. Besoknya sama kakaknya gini aja dah, kamu nggak bisa bahasa Jawa. Besok kamu harus laporan ke saya 10 kata bahasa Jawa. Setiap hari ke himpunan. Oke, saya laporan nih Bu. Kan kita juga tugas banyak kan, semester 1 ada gambar. Akhirnya ene pokoknya yang mirip-mirip tuh. Besoknya saya dimarahin lagi. Kamu cari gampang aja. Terus terus ada lagi Bu. Ada kan kita orang Jawa itu bahasanya sakit, kalau yang perempuan tuh sakit dilepan ya Bu. Dilepan. Dilepan lah saya bilangnya, dilepan. Nah, terus suatu waktu saya jadi kakak tingkat, sudah senior. Semester 3 nih. Terus saya disuruh jagain mahasiswa yang perempuan-perempuan. Nah, waktu itu ada tingkat saya tuh, saya tanya, sakit apa kamu? Dia bilang, Mbak saya dilepan ya. Saya dilepan Mbak. Oh ya, karena saya sudah tahu artinya, oh ya saya lagi datang bulan kan. Adalah satu teman saya orang Medan, saya masih ingat namanya Jimmy, Mas Jimmy. Jimmy bilang,
Pem, itu kenapa maba perempuanmu tuh kok nggak ikut pergi keliling? Dia lagi sakit, Mas. Sakit apa, Mem? Sakit di depan. Sakit apa? Sakit di depan tuh, sakitnya orang Jawa. Jadi pas ditanya, sakit apa deh? Sakitnya orang Jawa. Karena hanya orang Jawa yang sakit di depan. Bener, bener juga kan, itu bahasa Jawa. Karena bahasa Jawa. Saya mau ngatain, di depan tuh sakit apa? Pokok sakit di depan. Sakit di depan tuh orang Jawa. Saya kan nggak mungkin karena dia Jawa. Saya bilang lagi datang bulan kan nggak mungkin. Sakit apa di depan tuh? Sakit orang Jawa. Aku nggak tahu. Oke, oke. Jadi banyak berinteraksi dengan bahasa Jawa ketika di Iya. Surabaya ya. Ada pengalaman dengan bahasa yang lain, bahasa Madura, bahasa Padang, bahasa Bugis, Makassar? Nggak ada. Nggak ada ya, nggak banyak ya. Oke, ini nggak sulit nggak belajar bahasa Jawa ketika di Jawa untuk menyesuaikan dengan Dulu-dulu ya lumayan, karena ternyata bahasa Lombok itu mirip bahasa Jawa, Bu. Oh, gitu. Kalau Lombok mirip bahasa Jawa. Mm-mm. Kalau Bima nggak mirip, Bu. Oh, Tapi kalau Lombok mirip bahasa Jawa, mirip bahasa Bali. Mirip oke. beberapa bahasanya itu mirip. Jadi Masih satu rumpun ya ya kayaknya masih ya. satu ini modelnya kan sistem kerajaan juga kan, orang Jawa, orang Mm-mm. apa Bali Kerajaan. sama orang Lombok itu kalau Bima itu kan dia sistemnya kesultanan, Bu. Oh, oke. Bukan kerajaan. Mm-mm. Jadi dari makan juga pun agak beda lah, Bu. Mm-mm. Terus kalau yang kesusahan karena lama di Lombok kan ya nggak terlalu ya, apalagi mungkin bahasa Jawanya bukan bahasa Jawa yang halus kan, kalau di Surabaya kan ya kalau sekedar bahasa Jawa itu ya bisa Salah. saya gitu. Apalagi sekarang udah dari berapa, Ibu ya? Saya kuliah 2000. Berarti saya sudah lama bolak-balik Jawa, Lombok itu 22 tahun, Bu. 22 tahun, Bu. Nggak kerasa ya ternyata. Udah lama. Oke. Sekarang ya udah nggak bisa bohong-bohong, Bu. Kalau dibohongi dulu pernah saya dibohongi bahasa Jawa awal-awal saya kuliah, Bu. Jadi bapak kos saya bilang sama saya, Fem, kalau kamu kan di belakang kos saya itu ada langgar, Bu, ada Masjid. musola. Kan kalau mau cepat ke kampus lewat musola itu nerobos. Nah, bapak kos saya bilang begini, bukan bapak kos saya bilang, jadi mbak kos saya bilang begini, Fem, kamu kalau lewat apa namanya langgar di belakang itu, kamu kalau mau bilang permisi ambung ya, Bu ya. Ya ambung ya kan gitu. Akhirnya kan saya permisi, Bu, ambung panggil gini ambung. Terus kayaknya bapak kos saya itu dilaporin kan sama penjaga langgar di belakang itu, abah itu. Terus besoknya malamnya saya pulang kampus, abah panggil saya, Fem nih, sini Fem. Aku panggil abah nih, ada apa, Bah? Saya bilang gitu. Kan abah bilang gini, Fem, kamu bilang apa waktu kamu mau ke kampus? Permisi, Pak. Kenapa, Pak? Saya bilang gitu. Kok orang-orang bilang kamu bilang ambung. Iya, mbak temen kos saya namanya Mbak Titi bilang ambung kan permisi toh, Bah. Gitu. Ambung kamu beneran diambung nanti ya, gitu. Saya kan nggak ngerti. Ternyata baru saya tahu akhir-akhir cium, Bu. Astaga. Itu ya memang kalau belajar bahasa baru suka ditipu kayak gitu. Oke. Mbak Femi boleh nanya ya, Mbak Femi, kalau di sini kan saya memanggilnya Mbak. Kalau misalnya dalam bahasa Bima begitu memanggilnya bagaimana, kakak perempuan, kakak laki-laki, kemudian apakah ada juga bedanya ketika memanggil orang tua begitu? Ya, Bu, setahu saya ya, Bu, ada nama panggilan yang orang lebih tua tanpa harus memanggil nama kakak atau mbak. Misalnya kayak nama ibu saya Rahmi ya, Rahmi. Nah, dipanggilnya tuh Moa. Jadi nama belakangnya misalnya Ilyas, Leo panggilannya. Ilyas jadi Leo, Ya. Rami jadi Moa. Iya, jadi Menarik itu, iya, Mbak. benar, ibu saya gitu. itu kan Rahmi jadi Moa. Nah, saya lupa ya nama-nama. Pokoknya coba sebut nama belakang apa ya? Pokoknya ada nama belakangnya, Bu. Yang belakangnya tuh jadi kayak gitu. Jadi tanpa perlu memanggil kakak. Kalau saya sama adik saya kan manggilnya, adik saya nama saya kan Femi, Bu. Tapi ke adik saya tuh nggak perlu manggil Kak Femi tuh, Kak Memi tuh langsung Memi manggilnya. Jadi ada nama panggilan
khusus ya, khusus. diturunkan dari nama Iya, aslinya ya. tanpa perlu memanggil nama kakak atau nama itu, jadi langsung manggil Femi gitu. Oke, Mbak Femi terakhir ini apa pesan Mbak Femi untuk semua saja yang misalnya harus keluar dari daerahnya, keluar pergi jauh dari rumah begitu tuh supaya dapat beradaptasi. Oh, pesannya ya, saya juga sampai sekarang kan masih adaptasi ya Bu, tapi gimana tanah dipijak di situ apa istilahnya Bu? Bumi di mana tanah dipijak, Di situ bumi di langit langit dijunjung. dijunjung, gitu. Ya, tapi Oke. tetap kita harus ikuti ya Bu, walaupun ya agak susah-susah juga sih saya sebenarnya. Oke, Mbak Femi, terima kasih banyak bincang-bincangnya. Sukses selalu ya Makasih ya, untuk Bu. selanjutnya. Mohon maaf, Bu. Makasih, Ya. makasih.